أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman rahmatullah SWT, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan kajian ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab seorang pengajar dan juga orang yang belajar, terutama dalam masalah ilmu agama. Ya, ada adab-adabnya yang dijelaskan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-12 sampai kita di pembahasan tentang adab seorang pengajar terhadap dirinya. Ya, bab yang kelima yaitu adab seorang pengajar terhadap dirinya. Kemarin kita sudah bahas adab yang pertama, adab kedua, sampai adab yang ke-9 ya. Adab yang ke-9. Ya. Dan adab yang ke-9 kemarin sebenarnya masih kurang, ono sing kurang dibahas ya. Intinya adalah adab ke-9 itu hendaknya seorang guru yang mengajarkan seorang guru yang mengajarkan ilmu agama itu hendaknya menjaga ilmunya dengan tidak mendewakan atau mengagungkan orang-orang yang memiliki bagian dari dunia, sehingga dia menjual ilmunya, seolah-olah dia menjual ilmunya. Ya, jadi dia rendah di hadapan orang-orang yang memiliki harta. Ya, maka seorang pengajar, hendaknya tidak merendah atau tidak merasa hina di hadapan orang-orang yang memiliki dunia. Ya, termasuk contohnya adalah ya kemarin Mbah Hasyim memberikan contoh ya ngaji nang omah-omah misalkan, ya diundang ngaji nang omah. Ya maka beliau mengatakan, ya ini ono maslahate ya gak apa teko. Ya. Misalkan gurune diundang nang omahe, kalau ada maslahnya kalau di situ untuk menghormati ya, seorang guru seperti itu, maka sebaiknya kita tidak usah datang, ya. Kembali ke maslahat mudaratnya. Ya. Maka di sini beliau melanjutkan masih adab yang ke-9. Ya, masih adab yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, ya, wabil jumlati, dan secara umum, man ajallal ilma ajallahu Allah, wa man ahanahu Allah, wa hadza mu'ayyan. Dan secara umum pembahasan ke-9 ini, adab yang ke-9 ini adalah intinya barang siapa yang mau mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkannya. Tapi barang siapa yang menghinakan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Wa qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, kana ulama'u, bahwasanya para ulama qablana, sebelum kita, terdahulu, qad istaghnau bi'ilmihim, mereka merasa kaya dengan ilmu mereka, an dunya ghairihim, dari dunia selain mereka. Jadi mereka tidak mencari dunia dengan ilmu, ya. Raghbatan fi ilmihim, karena mereka mencintai ilmunya, ya.
Dan ini adalah ujian keikhlasan bagi kita yang mengajarkan ilmu, ya, ujian keikhlasan. Ya. Kadang kalau kita sudah jadi pengajar gitu kan, misalnya kalau kita sudah jadi pengajar datang, ya, ketika diundang atau suruh ngisi gitu, ya, maka ada rasa-rasa pengharapan terhadap dunia. Nah, ini ujian yang sangat berat, ya, ujian yang sangat berat. Kalau selik, gitu kan, kira-kira amplop piro ini kok gitu, ya. Ini amplop didik gak ditekani, ini amplop akeh ditekani. Ya. Ini termasuk suatu hal yang, ya, menjadi ujian bagi seorang yang mengajar, ujian keikhlasan. Jadi orang-orang para ulama sebelum kita, mereka merasa kaya dengan ilmunya sehingga tidak butuh terhadap dunia selain mereka. Fa'asbaha ahlul ilmi al-yawma yubdiluna li ahli dunya ilmahum. Akan tetapi, kata beliau ini, hari ini orang-orang yang berilmu ini memberikan ilmunya terhadap orang-orang yang tamak terhadap dunia. Ya. Raghbatan fi dunyahum. Tujuannya kenapa? Karena orang-orang ahli ilmu ini mengharapkan dunia mereka. Fa asbaha ahlud dunya zahadu fi ilmihim. Maka orang-orang yang menguasai dunia ini menjadi zuhud dari ilmu mereka. Ya. Dalam artian zuhud, mereka merasa gampang. Ya, ngaji kari ngundang ustaz pokoknya duit. Seperti itu. Ya, gak perlu teko nang omahe diundang lah teko gitu. Akhirnya warisan para ulama gitu kan. Wong zaman biyen ngaji kan ya. Ya teko nang nggone langgar, teko nang omahe gurune gitu kan ya. Ya. Berbeda dengan, ya, kata Wahab bin Munabbih, kalau misalkan kita berikan ilmu kita, ya, untuk ahli dunia dengan mengharap dunia mereka, ya, maka orang-orang itu akan merasa zuhud dari ilmu kita, ya, merasa zuhud dari ilmu kita. Lima ra'u min su'i mawdi'ihi 'indahum, karena orang-orang ahli dunia nanti akan melihat ilmu posisi yang buruk, ya, posisi gampang, remehno, ya, gampang dan meremehkan, ya. Makanya kalau kita penuntut ilmu hari ini ya, saya ngaji misalkan, ya, merasa cukup, Assalamualaikum, merasa cukup, ayo diundang diajak ngaji, ya gak gelem ngaji, apa senang YouTube ala iso, gitu kan. Akan tetapi dengan fasilitas yang luar biasa, dikei fasilitas, ya, saiki ngaji yo ono YouTube, ya, mau khataman kitab apa yo ono, gitu ya. Terus misalkan dalek hukumnya apa, kari buka Syekh Google, ya, langsung ada puluhan artikel menjelaskan. Sebenarnya bisa instan jadi alim, jadi ulama zaman ini. Cuma kenapa kok tidak ada yang seperti itu? Ya, maka di sini ada barokah yang hilang. Ya, barokah ketemu gurune, ya, barokah khidmat terhadap gurunya itu yang hilang. Ya. Walaqad ahsana al-Qadhi Abul Hasan al-Jurjani, dan al-Qadhi Abul Hasan al-Jurjani, ya, qala, beliau mengatakan, bersyair, walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tam'un sayyartuhu li sullama. Dan aku belumlah memberikan hak ilmu, ya, secara keseluruhan ketika rasa tamak sudah aku jadikan sebagai tangganya. Walam abtadil fi khidmatil ilmi buhjadi li akhduma man laqaitu lakin la akhduma. Dan aku tidak benar-benar berkhidmat terhadap ilmu ketika aku mengharapkan terhadap orang yang aku ketemui. A'aghrisu izzan wa ajnihi dhullatan idzan fattiba'ul jahli qad kana sallama. Dan aku bagaimana menanam sebuah kemuliaan sedangkan yang aku petik adalah kehinaan. Kalau seperti itu jadinya, maka mengikuti orang yang bodoh itu lebih selamat. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'azzama. Kalau seandainya orang yang berilmu itu menjaga ilmu maka ilmu akan menjaga mereka. Dan seandainya orang-orang ahli ilmu itu mengagungkan ilmu dalam dirinya, maka dia akan diagungkan oleh ilmu.
walakin ahanuhu fahana wa danasu mahyahu bil atma'i hatta tajahhama. Akan tetapi kebanyakan ahli ilmu itu, orang yang berilmu sekarang itu, ya kata beliau, mereka sudah menghinakan ilmu, maka mereka pun dihinakan oleh ilmu. Ya, karena kehidupan mereka penuh dengan tamak dunia hingga mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang inti yang disampaikan oleh Mbah Hashim ini yang ke-9 adalah seorang yang mengajarkan ilmu hendaknya dia menjaga ilmunya dari dunia. Ya, ini ujian keikhlasan juga ya. Terus yang ke-10 ya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, wal 'ashiru, dan yang ke-10, an yakhluqu bizuhdi fid dunya. Hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu itu zuhud di dunia. Ya, zuhud di dunia. Kemarin sudah kita sampaikan apa bedanya zuhud warok. Ya. Kalau zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tapi ini warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang sama dunia, yang masih syubhat. Ya, gak ngerti hukumnya haram tak halal wis tinggal noe. Iku luwih selamat, itu warok. Maka di sini Mbah Hashim menjelaskan hendaknya orang yang mengajarkan ilmu itu ya bersikap zuhud ya di dalam masalah dunia. Ya, jangan terlalu memperhatikan dunia. Wa taqalluli minhum, dan cukup dengan yang sedikit. Wa taqalluli minha, dari dunia. Bi qadril imkani, sesuai dengan yang dimungkinkan. Alladzi la yadurru bi nafsihi au bi ayalihi, yang mana tidak sampai tingkatan buruk atau memudaratkan terhadap dirinya atau keluarganya. Alal wajhil mu'tadil minal qanaati, ya, dengan bentuk yang yang biasa dari wujud qanaah. Ya. Jadi kalau bisa orang yang mengajarkan ilmu, ya termasuk juga orang yang belajar juga, hendaknya bersikap zuhud. Ya. Tidak terlalu gampang iri gitu ya. Gampang iri, ono tanggane duwe titik kepingin gitu ya, ono kancane duwe titik kepingin. Ya. Ya. Wa aqallu darajatil alimi an a'lamu bi khasilmu, tidak berilmu. Ya. Bersyukur. Ya. Kenapa? Karena yang penting bisa menghidupinya untuk hari itu. Alhamdulillah. Ya, nih cari ono kiai sing ngomong apa? Dunia iku mung gambar ya. Dunia iku apa? Gambar. Ya temenan nang ndi? Sing temenan ya nang akhirat. Ya. Kalau ada teman yang punya HP baru misalkan, ya sekate di ireni gitu ya, gak usah iri. Ya. Masih HP jono kipete aja isin gitu ya, nggowo gitu ya. Koncone HP ini wis touchscreen kabeh sampean cek kipetan gitu HP ini ya. Ya gak apa-apa, itu lebih selamat dalam fitnah, gitu kan ya. Lebih selamat, ya. Ya. Wa sur'ati zawaliha, dan dia mengetahui cepatnya hilangnya dunia. Wa kathrati ta'biha, dan banyaknya rasa capek terhadap dunia. Wong nek mikir donya iku pegel dhewe, gitu ya. Nek mikir donya ae iku pegel dhewe. Ya, bingung. Ono virus corona misalkan. Kalau dia di otaknya, pola pikirnya adalah dunia, wis bingung. Ya, pola pikirnya dunia, dia sudah bingung. Biasanya sering menerima turis-turis dan lain sebagainya gitu kan. Terus moro-moro ditutup kabeh ya, penerbangan internasional ditutup. Bingung kalau dia orientasinya adalah dunia. Ya, ndelek dunia iku gawe akhirat, gak gawe dunia. Ya. Fahuwa ahaqqu bi'adami iltifati ilaiha. Maka seorang yang berilmu itu paling berhak untuk tidak menoleh terhadap dunia. Ya. Wal ishtighali bihumumiha, dan tidak tersibukkan dengan dunia. Ya. Tidak tersibukkan dengan dunia. Ya. Waruya anhu, dan diriwayatkan
dalam suatu hadis sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Orang yang qanaah itu akan mulia dan orang yang tamak dia akan hina. Ya. Jadi kalau orang qanaah ya, dia merasa cukup dari orang lain, maka dia akan mulia. Ya, dia akan mulia. Ya, contoh kecilnya misalkan gitu ya. Sampeyan seneng duwe kanca ya apa? Duwe kanca sing gak jalukan, tan duwe kanca sing jalukan. Sing gak jalukan ya kan ya. Ya, itu contoh kecil. Contoh kecil. Ya, saya lebih suka teman yang tidak suka minta-minta. Sampeyan tuku apa aman gitu ya. Tuku jajan misalkan aman ya. Tapi nek logo tuku ya was-was terus. Itu contoh kecil. Ya, maka ketika orang itu teman seperti itu, maka dia akan dianggap rendah oleh teman yang lainnya. Ya, dilolong-olong jangan kan duit dewe gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Wa 'an Syafi'i, dan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Lau asali aqalin nasi sarfun ila zuhadi, falaita sya'ri man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalihi." Kalau seandainya berpaling terhadap orang-orang yang zuhud, ya, itu memberikan wasiat terhadap orang yang paling berakal, maka niscaya orang yang paling berakal adalah para ulama. Kenapa? Karena orang yang alim mengetahui hakikat dunia, dia yang paling tahu apa itu dunia dan dia akan segera berpaling dari dunia. Gitu ya. Jadi itu pentingnya ngaji, berproses. Ya, sing biyen gak ngerti masalah kehinaan dunia seperti ini, mari ngaji, oh ngerti ya wis. Dunia yang ini gitu ya. Gak selamanya ya. Wa qala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, "Lau kanatid dunya tibran yafna." Kalau seandainya dunia itu adalah batangan emas. Ya. Lau kanatid dunya tibran yafna. Kalau seandainya dunia itu seumpama batangan emas, akan tetapi dia akan hilang. Wal akhiratu khazafan yabqa. Sedangkan akhirat itu seumpama seperti gerabah ya. Gerabah seperti kendi yang dari tanah liat seperti itu. Ya, gerabah yang akan kekal. Lakana yanbaghi lil aqili itharul khazafil baqi 'ala tibril fani. Maka orang yang berakal tentu akan memilih gerabah ya, dari tanah liat tapi kekal tadi daripada sebatang emas tapi dia akan segera pergi. Jadi hendaknya kita ngaji itu ya semakin menjadi orang yang berakal. Dalam artian berakal adalah mengetahui apa hakikat dunia, ya, mengetahui apa tujuan kita hidup di dunia. Fakaifa wad dunya matrukun liwarithin, maka bagaimana tidak kita tinggalkan dunia, itu kata Mbah Hashim. Fakaifa, maka bagaimana tidak kita tinggalkan dunia, wad dunya matrukun liwarithin, sedangkan dunia itu akan ditinggalkan kepada orang yang mewarisi. Sampai ini ninggal di anak, dunia ini guys apa? Ahli warisi kan gitu ya. Gak sampai kau mati ya. Ya, kecuali orang Cina gitu ya, paling dikubur ya. Gak ada dikubur sak. Masuk ya di gempurin terus di depan kuburannya, gak mungkin ya. Ya sebagian saja yang dibawa. Ya. Wad dunya matrukun liwarithin, sedangkan dunia itu ditinggalkan untuk ahli warisnya. Wa musabun bi haditsin. Ya. Nih kecelakaan mobil itu ya esok tesok. Nih ono maling duit ya esok hilang. Itu musabun bihaditsin. Dia akan tertimpa suatu kejadian. Ya, gak mungkin dia akan kekal. Ya. HP lugur ya esok rusak. Ya. Maka bagaimana dunia yang seperti ini? Ya, bagaimana tidak kita lakukan zuhud terhadap dunia, sedangkan dunia adalah hakikatnya seperti ini. Ya. An yakuna zuhdu fiha aqwa, ya, untuk menjadi zuhudnya terhadap dunia itu lebih kuat min raghbatihi, daripada keinginannya terhadap dunia, wa tarkuhu aktsaru min talabihi, dan dia lebih banyak meninggalkan dunia daripada mengejar-ngejarnya, gitu ya. Jadi adab yang ke-10 ini ya, orang yang berilmu ya wis gelek ngaji gitu ya,
maka dia tahu hakikat dunia, maka dia bisa bersikap zuhud terhadap dunia. Ya, jadi mencari dunia itu bukan untuk dunia. Jadi mencari akhirat, mencari dunia itu untuk akhirat, gitu ya. Ini adalah adab yang ke-10. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan adab yang ke-11. An yataba'ada 'an dani'il makasibi, hendaknya seorang yang berilmu itu menjauhi dari hasil-hasil kerja yang rendah, wa radhilatiha, secara dan secara adat, wa syar'an, dan juga syariat. Ya. Kal hijamati, seperti berbekam. Ya. Wa dibaghati, dan dibaghah. Dibaghah itu kerja nyamak ini. Nyamak kulit hewan. Kalau zaman dulu kan ya kan gorong ono apa jenenge? Belum ada wadah dari plastik gitu ya, belum ada Tupperware ya. Wadahnya nggih apa? Wadahnya nih kalau di kalau di tanah Arab dulu ya pakai kulit ya, kulit hewan. Jadi unta, wedhus gitu ya. Kemudian disamak ya, dihilangkan dari daging, gaji gitu ya, sampai dia kering ya, sehingga air tidak akan bisa tembus ya. Kemudian dibentuk seperti wadah ya. Maka ini ya, kata beliau ya, termasuk suatu hal atau suatu usaha yang rendah gitu ya. Wasarfi wasiyagati, dan juga siagoh. Siagoh itu adalah usaha pekerjaan pemurnian emas atau pemurnian perak gitu ya. Jadi perak masih habis ditambang kan perlu dimurnikan gitu ya. Wa nahwi dzalika, itu yang semisalnya. Jadi adab yang ke-11 adalah seorang yang berilmu, maka hendaknya dia menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang rendah, baik secara tabiat bekam tadi ya. Kalau segi pekerjaan ya, dia pekerjaan yang rendah, itu secara syariat ya. Itu secara syariat ya. Yang ke-11 ini adalah ya, adab yang 11, menjauhi usaha atau pekerjaan yang rendah. Watsani asyara, dan adab yang selanjutnya, adab ke-12, an yajtaniba mawadhi'at tuham, hendaknya seorang yang berilmu menjauhi tempat-tempat tuduhan, wa in ba'dat, meskipun dia jauh dari hal tersebut. Jadi seorang yang berilmu itu hendaknya dia tidak melakukan hal-hal yang mana bisa memunculkan gambaran aneh atau gambaran tuduhan-tuduhan terhadap orang tersebut. Ya. Fala yaf'alu syai'an yatadhammanu naqsa muru'atin, maka janganlah seorang yang berilmu itu berperilaku atau berbuat sesuatu yang ada unsur tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga kemuliaan dirinya. Ya, seperti itu. Wa yustankaru zahiran, dan diingkari secara terang-terangan. Ya. Wa in kana jaizan batinan, meskipun hal tersebut adalah boleh ya sebenarnya. Ya, boleh sebenarnya. Ya. Fa innahu yu'arridu nafsahu lituhmah. Kenapa harus kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan fitnah atau memunculkan tuduhan-tuduhan orang lain terhadap kita? Ya. Karena perbuatan tersebut akan membawa kita kepada tuduhan tadi, tuduhan orang lain. Wa arradahu lil waqi'ati, dan akan menempatkan kita untuk dicaci, gitu ya. Wa yuqi'un nasa fi dzununil makruhati, dan memposisikan orang lain akan berprasangka buruk terhadap kita. Sedangkan kita tahu prasangka buruk itu adalah suatu hal yang akhlak yang buruk. Wa ta'thimil waqi'ah, dan akan berefek dosa terhadap orang lain, gitu ya. Maka hendaknya kita menjauhi ini. Hal tersebut harus kita lakukan karena ada kebutuhan, misalkan. Au nahwihi, atau semisalnya akhbaro man syahadahu, maka dia kabarkan terhadap orang yang
kadung melihatnya tadi. Ya. Misalkan sampai nang mall gitu ya. Gonceng cewek misalkan ya, gonceng cewek dengan ya. Terus ana konco ketemu. Padahal memang adik sampean gitu ya. Adik sampean, cuma konco sampean enggak tahu. Ketika ndelok, loh, Andra kok gandengan nang sunrise sampai arep wedok gitu ya misalkan. Langsung apa-apain gak ero gitu ya. Admiral apa-apain gak ero. Kata sapa wis, sungkan aku anak pacare gitu ya. Maka Andra sih ngerti, langsung jelaskan gitu ya. Takut apa? Takut nanti Admiral ini nuduh sing enggak. Wah, ternyata Andra selama ini nasihati kok aja pacaran, ternyata ada pacaran gitu ya. Maka harus jelaskan, dia pernah iso. Ya. Ya, Admiral, si. Iki adikku, itu pacarku gitu ya, dijelaskan. Oh iya, Masya Allah, tak kira Andra gitu ya. Nah, ya sih kok begitu namamu gitu ya, jadi aja. Ya, jadi seperti itu. Ya sebenarnya nggak masalah kan ya, nggak masalah. Cuma ketika situasi seperti itu tuduhan, ya, dan Admiral akan mungkin mendapat dosa karena berprasangka buruk. Maka ketika itu harus dijelaskan. Itu orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Akhbar man syahadahu, ya. Maka hendaknya dia mengabarkan kepada orang yang melihatnya ya tentang hukumnya. Dan maksudnya kaila ya'thama bisababihi, supaya orang yang melihatnya tadi tidak berdoa atau dia yantafi'u bi ilmihi, mendapat manfaat, dan akhirnya orang yang tidak tahu tidak bisa mengambil faedah dari ilmunya. Maka hendaknya dijelaskan ya hal-hal seperti itu supaya tidak menimbulkan prasangka buruk. Ya. Nah, atau misalkan contohnya misalkan minum dengan berdiri gitu ya. Kalau yang sudah mungkin lama ngaji, sing sunai kan ngombe ambek longgo gitu kan ya. Ternyata kok melihat misalkan temannya ngombe ambek ngadeg gitu kan ya. Ya akhirnya apa, berprasangka buruk ya, padahal di situ ada hukum-hukum yang diperinci oleh para ulama ya. Ya, maka di situ kita jelaskan ya, di situ kita jelaskan. Ya, lirajulaini, terhadap dua orang, ra'ahu yatahaddatsu, ya, yang mana dua orang tadi melihat Rasulullah ini sedang berbicara ma'a Sofiyah, bersama Sofiyah. Sofiyah itu siapa? Bojone Nabi ya, istri Rasulullah. Tapi zaman biyen soalnya kan lampu ya, lampu ini cek obor gitu ya. Kata jelas wedok itu sapa ya, apalagi kan pakai kerudung, dihijabi kan gitu. Gak terlalu jelas ya. Akhirnya dua orang tadi katanya apa Kanjeng Nabi sungkan. Waduh, Rasulullah ambek wong wedok rek. Rasulullah sintenono, innaha Sofiyatu bintu Hayy. Iki ngono Sofia, bojoku gitu. Aluma syai'an. Maka saya takut setan tadi membisikkan kepada kalian berdua sesuatu, ya. Ya. Bisikan-bisikan buruk, prasangka buruk sehingga menimbulkan fitnah, fatahlika, sehingga kalian berdua yang akan celaka gitu ya. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada saya tentang kejadian tersebut. Ya. Hendaknya tuduhan-tuduhan atau prasangka-prasangka yang buruk dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya, wasalits asyara, qala musannif rahimahullah taala, wasalits asyara, yang ke-13, an yuhafidha 'alal qiyami, hendaknya orang yang berilmu itu menjaga ya untuk menunjukkan bisya'airil islami, syiar-syiar Islam, wa dhawahiril ahkami, dan hukum-hukum yang berjamaah, wa ifsya'is salami, dan mengucapkan salam, lil khawasi wal awami, terhadap orang yang dikenal dan tidak dikenal, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ma'as sabri 'alal adza, sadi'an bil kebenaran kepada orang-orang yang sombong, badzilan nafsahu lillahi ta'ala, memberikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, la yakhafu fihi laumata laimin, tidak takut di dalam nasihat tadi, memperingatkan ya, menyampaikan kebenaran, celaan orang yang mencela. Ya.
Dzakiran qaulahu ta'ala, ya, dengan mengingat firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, sesungguhnya hal tersebut termasuk perkara-perkara yang berat. Ya. Maka adab yang ke-13, seorang harus menjaga syiar-syiar Islam. Ya. Jadi berbeda, ya. Wong sing wis ngaji ambek sing kurang ngaji misalkan, ya, berbeda. Ya. Ngaji harus tampak efeknya. Sampeyan ngaji oleh apa? Gitu ya. Ngaji akhlaknya semakin baik. Sregep nang masjid, ya. Biyen gak tau maca Quran, saiki ndres terus bendino. Ya paling enggak setengah juz, gitu ya. Ya, di rumah. Jadi orang tua itu merasa, oh, alhamdulillah anakku mari ngaji, perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan malah tambah buruk, gitu ya. Bukan malah tambah buruk, ya. Jadi orang yang ngaji itu harus tampak, ya, harus menampakkan syiar Islam dalam dirinya, ya. Jadi dia harus menunjukkan pada orang lain, iki lho Islam, gitu ya. Inilah Islam, ya. Contohnya beliau contohkan, ya, dengan menjalankan sholat jamaah di masjid, ya. Ya, biar nggak tahu sembahyang, mari ngaji tambah sergap sembahyang, nang masjid bisa, gitu ya. Kemudian ifsya'us salam, ya, mengucapkan salam, ini juga termasuk syiar Islam, gitu ya. Ya. Baik terhadap orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar dengan kaidah-kaidahnya, ya. Dan sabar, sampean harus saiki konco-konco sampean padha nang benteng gitu kan, yang JT sampean nunggu nah gini ya. Yang ngrungokno ngomong gitu ya. Tapi insyaallah, ya, wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi pandangan kita adalah akhirat. Ya, itu orang yang berilmu. Kata Rasulullah SAW, la aisha illa aishal akhirah. Ya, ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi orang mukmin itu pandangannya selalu akhirat. Ya, akhirat. Ya, dunia itu Rasulullah, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya, dan selainnya dari para nabi alaihi minas sabri, ya, atas atau wajib atasnya dari kesabaran alal adza, ya, atas gangguan yang diterima, wa makanu yatahammaluna fillahi ta'ala, dan apa yang mereka ingkari alaihim, ya, terhadap mereka, mithlu qasasi Adam, ini salah. Mithlu qasasi Adam an banihi, seperti kisahnya Adam dan anaknya. Ya, diuji dengan anaknya, ya. Wa syitun ma'a qaumihi, dan Nabi Syit bersama dengan kaumnya, wa Nuh bersama kaum. Ya, pasti akan diuji, ya. Bukan cuma, ya, yang datang ke kaji, ya, kudu yang meninggalkan keluarganya, ya. Kemudian harus meluangkan waktunya, ya, dan seterusnya. Butuh sabar. Seperti Ibrahim ma'an Namrud, dengan Namrud, wa abi, dan bapaknya yaitu Azar. Ya. Sampai anaknya diuji bojone, tapi mereka sabar. Wa Yusufu ma'a ikhwatihi, dan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, ya, tapi Yusuf tetap sabar. Wa Ayyubu wa ma ubtuliya bihi, dan Ayub dan yang menjadi ujiannya yaitu penyakit, ya. Wa Musa ma'a Bani Israil, dan Musa bersama Bani Israil, ya. Ba'dama najau minal bahri, setelah mereka selamat dari laut, ya. Mari itu Fir'aun, ya, Nabi Musa kan melayu, ya. Melayu ke pojok, ya, mburi laut ngarep Fir'aun, ya. Katanya melayu nang ndi? Nang iringan ya wis dikepung gak iso, ya. Akhirnya apa? Allah SWT memerintahkan Musa untuk membelah atau memukul tongkatnya ke laut. Terbelah Laut Merah, nyebrang segoro. Akhirnya berhasil selamat. Ya, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ketika berhasil melewati Fir'aun, lari dari Fir'aun, diuji ambil umatnya bangkang. Jadi Bani Israel itu umat paling dablek yang pernah ada, gitu ya, Bani Israel. Wis dikei nabi tapi tidak pernah bersyukur, ya. Ya. Ketika mereka berjalan gitu kan, wis diberikan nikmat Allah SWT, ya, wis percaya, sebenarnya sudah percaya, oh ya Musa dan Robnya gitu kan, ya. Kemudian lewat
kok ono wong nyembah patung, ono nyembah sapi, ono nyembah macam-macam gitu ya. Mereka mengatakan ij'al lana alihatan kama ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, coba jenengan niku ndamelaken napa kita itu Tuhan sing ketok moto gitu ya. Kayak wong iku lho iku Tuhane ketok moto Musa. Nek kene Tuhane gak ketok moto ya opo iki gitu ya. Sampeyan gak ana Tuhan sing ketok moto gitu. Ya, Musa marah bukan main ya. Ya, marah bukan main ya. Diuji terus ya. Dikongan Nabi Musa, kaumku sik meneng sik dasar gunung ya. Aku tak naik ke Bukit Tursina ya, menerima wahyu teko Allah. Wis entenono, 30 dino kakek. Ya, akhirnya lewat 30 dino Allah SWT nambahi, Musa tak tambahi 10 dino meneh ya, jadi 40 dino dijangkepi ya. Kau Nabi Musa wis gak sabar, endi Musa kata moro-moro wis nggih Tuhan dhewe gitu. Akhirnya wis kumpul kene mas-masanmu, akhirnya diobong digawe patung sapi ya. Patung sapi disembah. Musa mudhun nang gunung kaget lho. Kita tinggal 40 dino kok wis morat-marit ngene gitu. Tapi Musa ya wis sabar ya guys gitu ya. Sabar ya. Terus juga seperti itu ya. Ya, padahal sudah dikirimi nabi. Jadi Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak nabinya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang bangkane. Makanya disifati dengan al-nubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, pinter tapi bangkang. Tapi Musa tetap sabar. Ya, kita yang mendakwahkan kebenaran juga harus sabar, ya. Wa Isa ma'ashabil ma'idah, dan Isa dan orang-orang dari Yatun dan Muhammad summa ma'a ashabihi, kemudian bersama para sahabatnya fil yaumil Hudaybiyah, pada ketika moro-moro ngacung. Kanjeng Nabi sampai nih bagi harta sambat perang sing adil yo, aja sampai gak adil gitu ya. Kanjeng Nabi yo katanya muring-muring yang ngempet gitu ya. Wong iki kok kurang ajare gitu ya. Masa ono